Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Kita kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah. Kami bersyukur kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Dan kami sungguh bersyukur ini semua adalah kesempatan yang baik, di mana kami boleh belajar akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita sebelum mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengajak setiap kita untuk belajar topik yang namanya tiram yang terluka. Nah, mari kita akan membaca di Kejadian pasal 41 ayat yang ke-52. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara, inilah pernyataan dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf di Perjanjian Lama. Bagaimana anak yang kedua ia beri nama yaitu Efraim, yang artinya Allah telah membuat aku mendapat anak di negeri kesengsaraan. Saudara, ini artinya Yusuf benar-benar sadar bahwa apa yang ia telah dapatkan, apa yang telah ia peroleh, semuanya diawali dengan apa yang namanya penderitaan. Saudara, setiap kita tentu tidak pernah mau hidup di dalam penderitaan. Siapa yang suka dengan yang namanya terluka, tersakiti, atau menderita? Tapi inilah yang Yusuf alami, Bapak Ibu. Seperti seekor tiram. Kita tahu bagaimana seekor tiram ketika ia kemasukan pasir, maka tiram itu akan tergores badan di dalam tiram tersebut. Dan goresan itu tentu menimbulkan luka yang akan membuat sang tiram ini kesakitan, Bapak Ibu. Namun ketika ia mengalami rasa sakit yang begitu hebat akibat goresan-goresan pasir yang ada di dalam tubuh sang tiram, rupanya tiram itu mengeluarkan cairan di dalam tubuhnya. Dan cairan itu adalah cairan untuk membuat sang tiram itu tidak lagi merasakan sakit. Dan akibat cairan itu yang keluar dan terus mengalir dan berputar di dalam tubuh sang tiram, maka tanpa disadarinya terbentuklah apa yang namanya sebuah mutiara di dalam tiram. Tahukah Bapak Ibu, mutiara dihasilkan daripada seekor tiram yang terluka. Jika tanpa luka, maka tidak akan ada mutiara. Jika tanpa penderitaan, tidak akan pernah menghasilkan apa yang namanya kemuliaan. Saudara, itulah yang terjadi dengan hidup Yusuf. Bukankah ia mengalami apa yang namanya penderitaan? Di usianya yang 17 tahun, Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Ia dibuang dan dijual ke Mesir sebagai budak. Bahkan ketika ia berhasil di rumah sang Potifar, yaitu tuan rumahnya, maka Yusuf mengalami sebuah tragedi. Ia difitnah oleh istri Potifar, dan akibatnya Yusuf masuk penjara. Ia mengalami yang namanya penderitaan, di mana ia harus mendekam dalam sebuah penjara, padahal ia tidak berbuat salah, tapi ia difitnah, Bapak Ibu. Dan bahkan di penjara pun ia pun dilupakan. Saudara, namun perhatikan baik-baik. Ketika Yusuf melalui kesengsaraan demi kesengsaraan, tapi itulah cara Tuhan membawa Yusuf kepada sebuah tangga kemuliaan. Dan ia tidak sadar pada waktu yang ditentukan Allah, maka terjadilah sebuah pembalikan keadaan. Kita tahu, akhirnya Yusuf mendapat kesempatan dan ia dikeluarkan dari penjara untuk menafsirkan mimpi Firaun. Dan setelah ia berhasil menafsirkan mimpi Firaun,
maka Yusuf pada hari itu diangkat menjadi Perdana Menteri, menjadi orang kedua di negeri Mesir. Dan sejak itu Yusuf menjadi orang yang terpandang, yang termulia dan berhasil di negeri Mesir. Saudara, inilah sebuah kisah nyata dan kisah yang sungguh luar biasa. Bagaimana Yusuf mendapatkan segala berkat, segala anugerah yang ia boleh terima dalam hidupnya, ternyata diawali dengan apa yang namanya kesusahan, diawali dengan apa yang namanya penderitaan. Oleh sebab itu, jika hari ini Anda mengalami penderitaan, mengalami yang namanya aniaya, mengalami apa yang namanya Anda dibenci, disakiti oleh orang lain, bahkan Anda tidak berbuat salah, tapi Anda dibenci, Anda dikhianati, percayalah, hari ini jangan pernah mengeluh. Yusuf tidak pernah mengeluh. Yusuf selalu bersyukur dengan segala peristiwa yang menyakitkan dalam hidupnya. Dan ternyata luar biasa, Allah sedang merenda sebuah rencana yang besar dalam kehidupan hambanya ini. Dan akhirnya ia diangkat Tuhan dan dipermuliakan Allah, dan ia menjadi orang yang terpandang dan luar biasa berhasil. Hari ini percayalah, Tuhan tidak pernah menutup mata kepada orang yang benar. Tuhan tidak pernah menutup mata kepada kita, orang-orang yang jujur. Jika kita jujur, jika kita takut akan Tuhan, jika kita tetap berbuat apa yang baik, apa yang benar, sekalipun kita dianggap bersalah, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita dimusuhi dan dibenci, sekalipun kita ditolak, percayalah, Tuhan tetap ada di pihak kita. Ingat, sebagaimana tiram yang terluka menghasilkan sebuah mutiara, maka ketika Anda hari ini mengalami penderitaan yang memang tidak seharusnya Anda menerima semuanya ini, percayalah, akan datang mutiara di kemudian hari. Akan muncul mutiara dalam kehidupan kita. Dan itulah cara Tuhan memberkati, mengubahkan kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang memiliki kualitas kehidupan. Dan kita tentu pasti akan diberkati dan jadi berkat. Mari Bapak Ibu, jangan pernah bersedih hati, jangan pernah kecewa. Ingat, kita punya Tuhan yang tidak pernah menutup mata. Dia tahu siapa yang benar, Dia tahu siapa yang jujur, Dia tahu siapa yang takut akan Tuhan. Dan percayalah, penderitaan hanyalah sebuah jalan untuk kita mencapai anak tangga yang luar biasa yang Tuhan sediakan, di mana anak tangga itu akan menuju kepada apa yang namanya kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan di kemudian hari. Mari Bapak Ibu tetap semangat, ampuni semua musuh kita, ampuni orang-orang yang melukai kita. Percayalah, ketika kita punya hati yang berjiwa besar, maka Tuhan akan memberkati kita menjadi orang-orang yang besar di kemudian hari. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.